kentang, wortel, bawang, dan juga umbi lainnya. Kemudian meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit tanaman yang menyerang. Kemudian membuat kualitas buah ini sangat baik atau meningkat tajam. Terus ini ya, kandungan unsur nutrisi yang terdapat pada pupuk MKP Biobigas ini memang sangat lengkap sekali, yaitu terdiri dari ini fosfat, kalsium, magnesium, boron, kalium, besi, zinc, dan juga ini mineral lainnya. Dan ini sangat cocok dan juga sangat dibutuhkan oleh tanaman. Ya, ini biar lebih jelas dan lengkap, tentunya Sobat Tani bisa baca ini kandungan juga komposisi pupuk MKP Biobigas ini sebagai berikut. Oke Sobat Tani, masih bersama saya di Yotani Channel. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Tani, saat ini kita berada di lahan sawah dan di sini kita akan sampaikan yaitu tentang perawatan tanaman padi di masa generatif dengan menggunakan pupuk organik cair, yaitu pupuk organik Biobigas. Oh ya, ini sebelum kita lanjut, kita coba mengingat kembali ya, yaitu tentang perawatan tanaman padi. Nah, seperti biasa ya Sobat Tani, mungkin Sobat Tani pun sudah tahu, yaitu tentang perawatan tanaman padi. Nah, untuk perawatan tanaman padi ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase vegetatif dan juga fase generatif. Kemudian untuk fase generatif ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap primordial, tahap bunting, tahap pembungaan atau penyerbukan, tahap pengisian bulir, dan juga tahap pemasakan buah. Dan semua itu tentunya sudah kita lewati, namun kali ini kita akan membahas sedikit yaitu tentang pengisian bulir dan pemasakan buah. Terus ini ya, untuk tahapan ini perlu perhatian yang khusus ya, karena biasanya pada masa-masa ini rentan ya serangan penyakit dan juga hama biasanya. Dan setahu saya ya, dalam pengisian bulir itu biasanya itu usianya sekitaran 70 sampai 80 hari setelah tanam. Dimana pada fase ini biasanya ditandai dengan yaitu mulainya keluarnya malai, ya pokoknya secara keseluruhan dari semua lahan padi kita itu biasanya hampir 70% sudah mengeluarkan malai semua. Kemudian untuk fase ini ya, untuk airnya itu sebaiknya dikurangi dan jangan sampai tergenang. Namun jangan pula ya untuk tanahnya itu menjadi kering. Ya cukup lembab-lembab saja pokoknya. Bro ya kalau. Terus ini ya, untuk nutrisi utama yang mungkin bisa kita berikan itu biasanya yaitu unsur fosfat, kalium, dan ini ya sedikit nitrogen. Dan itu dilakukan pada musim penghujan ya. Karena jika pada musim penghujan diberikan nitrogen terlalu banyak, itu biasanya mudah roboh atau rentan terhadap serangan penyakit. Di samping itu ya, di fase ini ya perlu kita genjot ya, karena pada ini ya fase ini proses pengisian ini paling lama yaitu sekitaran ini ya 15 hari, yaitu tergantung dari varietasnya. Nah, untuk perlakuan selama 15 hari ini ya, kita perlu melakukan pemberian nutrisi dengan kandungan yaitu fosfat dan kalium. Kemudian bisa di rolling dengan unsur kalsium, boron, dan silika. Nah, Sobat Tani, di sini dalam perawatan tanaman padi, dalam sebagai pendukung penambah nutrisi, kita menggunakan yaitu pupuk organik cair Biobigas.
Nah, biobigas atau MKP biobigas ini merupakan pupuk pengisian bulir padi, yaitu agar tanaman padi itu bisa mempunyai bobot, berisi, dan besar. Nah, untuk pengaplikasian pada tanaman padi ini bisa dilakukan pada masa generatif. Selain untuk tanaman padi, MKP biobigas ini juga bisa dipakai untuk tanaman jagung, juga kedelai, dan juga kacang-kacangan, cabai, sayuran, semangka, melon, mangga, rambutan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan karena ini MKP biobigas ini multifungsi untuk semua tanaman pastinya. Kemudian untuk manfaat dan juga kegunaan dari MKP biobigas ini cukup besar sekali ya, yaitu bisa memberikan stimulus yang cepat bagi pertumbuhan akar tanaman. Kemudian membuat bunga dan buah tidak mudah rontok, dan juga memperbesar umbi pada tanaman kentang, wortel, bawang, dan juga umbi lainnya. Kemudian meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit tanaman yang menyerang. Kemudian membuat kualitas buah ini sangat baik atau meningkat tajam. Terus kandungan unsur nutrisi yang terdapat pada pupuk MKP biobigas ini memang sangat lengkap sekali, yaitu terdiri dari fosfat, kalsium, magnesium, boron, kalium, besi, zinc, dan juga mineral lainnya. Dan ini sangat cocok dan juga sangat dibutuhkan oleh tanaman. Ya, ini biar lebih jelas dan lengkap, tentunya Sobat Tani bisa baca kandungan juga komposisi pupuk MKP biobigas ini sebagai berikut. Oh ya, ini jika menggunakan pupuk MKP biobigas ini tentunya masih menggunakan pupuk utama. Karena pupuk MKP biobigas ini hanya sebagai suplemen pendukung saja. Nah, untuk pengaplikasian pupuk biobigas ini bisa dilakukan yaitu 1 minggu sebelum pemupukan ataupun 10 hari setelah pemupukan utama. Ya, ini kalau tidak menggunakan pupuk utama dan hanya menggunakan pupuk biobigas ini juga bisa sebenarnya. Hanya saja untuk pengaplikasiannya itu lebih rutin ya, yaitu mungkin bisa 3 hari sekali atau 1 minggu sekali sampai tanaman padi itu tua atau dari masa vegetatif sampai pada masa generatif. Ya, 1 minggu setelah tanam itu sudah mulai bisa dilakukan penyepraian atau penyemprotan. Namun menurut saya kurang praktis ya dengan cara ini, karena terlalu banyak makan waktu ya. Setiap saat kita harus siap. Namun jika Sobat Tani mau dengan cara ini juga nggak apa-apa ya. Toh semuanya itu untuk tanaman agar biar tetap subur dan mempunyai hasil yang maksimal. Nah, begitulah kira-kira ya kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan buat Sobat Tani semua. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat bagi Sobat Tani semua. Oke Sobat Tani, kita akhiri dulu ya untuk review di sawah kali ini ya. Dan sebelum saya undur diri, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat dan tetap terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.